Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arifin Ilham Saputra. Di sini akan menyampaikan orasi yang bertema mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Tema kali ini adalah tema yang sangat cocok pada zaman sekarang, karena ini adalah antitesa dari yang namanya stereotip bahwa Islam itu radikal, Islam itu teroris. Sebenarnya itu adalah oknum-oknum yang salah interpretasi dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Sungguh ini adalah cerminan yang sangat-sangat tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang hamba Allah yang menjadi agen-agen muslim atau kader-kader muslim yang baik, kita harus mengutamakan, menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan semampu kita dan sebenar-benarnya, tidak ditambah-tambahi ataupun tidak dikurang-kurangi. Nah, kita masuk kepada pembahasan tema tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurang. Kita mengambil jalan tengah. Nah, itu bisa kita interpretasikan atau kita asumsikan. Nah, ini yang namanya wasatiyah atau sering disebut dengan muslim moderat. Islam itu ajaran yang sudah paripurna, sempurna. Nah, dengan keistimewaannya, dengan kemurniannya, tentu akal manusia yang terbatas ini mengakibatkan berbagai macam interpretasi dalam beragama yang berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Quraisy Shihab, meskipun dalam pengamalannya banyak yang berbeda, kita tidak boleh merasa yang paling benar dan tidak boleh menghakimi saudara-saudara kita yang berbeda dalam pengamalan agama Islam. Karena apa? Karena dasar-dasarnya kita tetap sama. Bagaikan begini, kita asumsikan Islam adalah sebuah pohon yang menaungi umat-umatnya. Nah, pohon itu kan rata-rata memiliki banyak cabang. Nah, cabang itu kita asumsikan sebagai manhaj cara kita beragama. Namun kan intinya tetap sama, asalkan tidak menyalahi dasar-dasarnya. Contoh dasar-dasarnya maksudnya seperti yang saya dapat dari ilmu yang saya dapat adalah kita tetap mengakui bahwa Gusti Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita. Islam adalah agama yang paling benar, dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tentu itu adalah beberapa dari dasar-dasar agama Islam. Nah, itu yang tidak boleh kita beda-bedakan. Tapi dalam beragama, seperti Anda pakai kunut ataupun tidak, Anda merayakan maulid dan tidak boleh merasa yang paling benar dalam beragama. Itu tetap saudara kita. Dan tentunya dalam Islam yang moderat, kita mengutamakan diskusi. Tapi kata Kiai Haji Quraisy Shihab, kita tidak boleh berdiskusi dengan orang yang bisa kita kalahkan argumennya, tapi tidak bisa kita kalahkan keras kepalanya. Kita harus tinggalkan, kita harus bisa mentolerir, dan yang terpenting kita bisa mendoakan supaya orang-orang yang diberi hati yang seperti itu, diberi pemahaman agama yang keras, kaku, sempit, kita doakan supaya mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Tentu kita membahas sesuai tema adalah mewujudkan generasi muslim yang moderat menuju Indonesia yang tangguh dan tentunya peduli bangsa. Karena kita ketahui zaman sekarang banyak berbagai macam kelompok radikal itu muncul dengan dalih ingin melaksanakan
ajaran syariat agama Islam secara utuh dan benar dan kafah tentunya. Kita sebagai anak-anak muda tentunya dengan semangat beragama yang berapi-api, jikalau ketemu dengan kelompok seperti itu akan gawat tentunya. Kita akan nanti diberi pemahaman-pemahaman beragama yang salah, mungkin disuruh ngebom. Tidak boleh ya seperti itu, karena itu tentunya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena apa? Kita tahu sendiri, saya sejujurnya minta maaf bila mana ada banyak kekurangan dalam orasi ini, karena minimnya ilmu yang saya miliki dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila mana dari awal sampai dengan akhir pembahasan saya nanti akan banyak kekurangan. Saya minta maaf. Di dalam Al-Quran sendiri Gusti Allah menerangkan kita tidak boleh memaki-maki sembahan orang yang tidak menyembah Gusti Allah, dan kita tidak boleh memberikan julukan gelar-gelar kepada saudara-saudara kita yang bila mana saudara kita digelari itu dia tidak terima. Itu tidak boleh. Sedemikian detailnya dan sedemikian halusnya ajaran Islam, tapi disalahkan dan diselewengkan dengan hati yang kaku, dengan pemahaman yang salah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya salah satu kunci, dan ini adalah kunci yang utama dimiliki untuk menjadi generasi muslim yang moderat, adalah kepemilikan ilmu yang luas dan bersanad jelas. Jika kita memiliki ilmu hanya setengah-setengah, hanya cuma lewat YouTube dan tidak diketahui siapa ustadz yang jelas sanad keilmuannya, tentunya ini akan menimbulkan berbagai macam ambigu, memberikan berbagai macam ketidakpastian dalam beragama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang tema ini, tidak jauh juga tentang bagaimana cara kita hidup rukun beragama, rukun bermuamalah, khususnya dengan saudara-saudara kita yang non-muslim. Karena kita ketahui bahwa ada berbagai macam kelompok masyarakat, berbagai macam kelompok umat yang tidak sedikit ya, tidak suka bahkan atau tidak ingin adanya yang namanya pluralisme. Bagaimana kita hidup bertoleran yang baik dan tentunya tidak melampaui batas. Saya pernah ingat apa yang dikatakan oleh Habib Syekh dalam majelisnya. Kita boleh seluas-luasnya hidup ada gangguan. Kita boleh hidup seluas-luasnya dengan saudara kita yang non-muslim, khususnya dalam hal bermuamalah yang duniawi. Jika tetangga kita ada yang non-muslim, terus dia sakit atau butuh bantuan, kita hukumnya wajib menolong. Itu yang dikatakan oleh beliau, oleh Habib Syekh. Tapi ketika mereka ada ibadah, kewajiban kita hanya satu, tidak mengganggu dan juga tidak usah utang. Nah, ini adalah salah satu contoh toleran yang diberikan oleh ulama kita. Tunjuk hidup bertoleran, hidup yang berpluralisme. Kita kembali lagi ke masa lalu, zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Di Madinah saja tidak orang Islam saja yang hidup pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Nasrani, ada Yahudi, tapi dengan perjanjian dan juga perundingan diberilah Kanjeng Nabi sebagai pemimpin Madinah. Kita ketahui piagam Madinah yang mengatur, melindungi, juga serta menjaga hak-hak manusia, khususnya yang non-muslim pada masa itu. Kita ketahui Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Karena rahmatan lil muslimin hanya untuk orang muslim saja, tapi kita ketahui aturan agama Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Jadi semua, baik manusia yang muslim maupun tidak.
Nah, mungkin sekian dari saya. Bila mana ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil hari ini adalah kita beragama itu yang santai saja. Kita ikut kiai-kiai kita yang selalu dalam bertausiah itu menenangkan hati, menjaga perdamaian, tidak selalu bertausiah untuk menebar kebencian, khususnya kepada saudara sesama muslim yang berbeda cara beragamanya, atau mungkin bahkan kepada saudara manusia kita yang non muslim. Nah, sekian dari saya, tidak ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf karena ini adalah murni karena kekurangan ilmu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.